Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Kali ini masih dari gedung DPRD Kota Malang. Kita berbincang dengan Komisi D DPRD Kota Malang bersama dengan Ibu Indah dan juga Pak Fahri bahwa meningkatkan pendidikan dan kesehatan di masyarakat ini merupakan tugas bersama begitu ya. Pak Fahri tadi sedikit menginformasikan bahwa ada perubahan dari offline menjadi online, kemudian online menjadi offline lagi. Proses adaptasi yang dilakukan oleh seluruh instansi pendidikan pasti ada begitu. Sejauh ini seperti apa dari dengar pendapat atau hearing dari masyarakat? Ya, yang kemarin ketika kita masih di masa offline itu ada istilahnya learning loss itu ya. Ada ketertinggalan mungkin beda antara offline dengan online. Nah, hari ini tampaknya di Kota Malang untuk ngomong adaptasi ini sangat cepat, Pak. Ya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang katakan sangat panjang begitu. Adaptif begitu ya, bisa dikatakan begitu. Memang kalau ngomong Kota Malang ini kan sudah di atas rata-rata ya. Jadi ketika ada perubahan yang cepat begitu, mereka juga ikut menyesuaikan dengan cepat. Sampai sekarang belum ada komplain begitu ya, dari perubahan online menjadi offline belum ada yang komplain. Memang harus ada pembiasaan baru, misalkan kalau dulu mungkin kita masuk sekolah tanpa masker, hari ini harus pakai masker. Kalau dulu nggak ada protokol kesehatan, sekarang harus pakai protokol kesehatan. Kalau zaman dulu misalkan orang jualan begitu di luar bebas, mungkin hari ini lebih diatur. Bukan kita melarang tapi lebih diatur lagi. Dari sisi kesehatannya dan macam-macam. Artinya ngomong lingkungan pendidikan ini kan tidak hanya ansih ngomong pendidikan, tapi juga hal-hal banyak hal di luar pendidikan yang juga harus kita pikirkan. Sehingga tidak merubah kualitas pendidikan apapun kondisinya begitu ya sejauh ini di Kota Malang. Kota Malang Baik, semuanya serba adaptif tentu saja. Ini menjadi kerja bersama dari seluruh instansi pendidikan bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga dalam pengawasan Komisi D begitu ya. Dan kita kembali ke Bu Indah, bahwa kalau kita melihat bahwa dari Komisi D ini salah satunya ada kesehatan begitu ya, kembali ke kesehatan. Apakah masyarakat yang mengalami permasalahan tadi, ada yang belum paham tentang UHC hanya dengan KTP saja bisa, kemudian tidak harus menggunakan BPJS. Ini sejauh ini proses sosialisasi yang sudah dilakukan kepada masyarakat seperti apa? Ya, sejauh ini kebetulan kemarin hari Sabtu saya ada serap aspirasi masyarakat. Jadi memang dari situ saya mengundang narasumber dari BPJS. Jadi memang sekaligus untuk menyampaikan bahwa Kota Malang ini sudah UHC. Dan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP. Ya. Tidak hanya kemarin, memang sebelumnya juga kita sudah sampaikan dari Komisi D bahwa UHC itu sudah mempermudah masyarakat terutama untuk masyarakat ber-KTP Kota Malang, ya, memudahkan dalam pelayanan kesehatan meskipun tidak mempunyai kartu BPJS. Hanya saja mungkin masyarakat belum semuanya tahu, dan yang kedua mereka merasa tidak ini ya, kalau belum pegang kartu BPJS kayaknya belum lega gitu. Iya. Image itu yang harus dirubah begitu ya? Iya, jadi memang dengan NIK saja sudah bisa. Jadi mereka pun akhirnya oh gitu ya Bu ya. Terus kalau ya itu tadi masih ada kendala-kendala bahwa mungkin ada yang menunggak atau itu, terus akhirnya merasa bahwa menggunakan BPJS nanti hanya karena menunggak terus tidak dilayani. Dan memang kita sudah sampaikan meskipun menunggak, tapi karena UHC masih bisa dilayani, pelayanan kesehatannya masih bisa, jadi mereka tidak perlu khawatir lagi. Baik, ini sosialisasi yang kembali harus kita clearkan begitu kepada masyarakat begitu ya. Pak Fahri boleh menambahkan, sejauh ini UHC menjadi salah satu keunggulan dari Kota Malang dibandingkan kota kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Tidak banyak yang memiliki program UHC sendiri, hanya dengan NIK masyarakat Kota Malang bisa memanfaatkan kesehatan begitu. Namun realisasi di lapangan memang masih beraneka kisah begitu ya. Ada yang belum tahu atau bahkan belum bisa dilayani secara penuh karena ketidaktahuan begitu. Proses pendampingan dan evaluasi yang dilakukan dari Komisi D sejauh ini seperti apa? Problem di masyarakat terkait dengan BPJS ya. Terkait dengan BPJS itu tadi sudah disebutkan oleh Binda bahwa belum banyak masyarakat yang tahu terkait dengan bahwa kita sudah hanya cukup dengan KTP. Ya. Dari kita bisa mendapatkan layanan BPJS. Maka saya pikir kemarin kita memberikan masukan ke BPJS untuk sosialisasi seluas-luasnya pada masyarakat itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada kisah kasih begitu, tapi
ada beberapa kisah juga terkait dengan kalau si masyarakatnya tahu bahwa dengan NIK itu harusnya sudah bisa terlayani, tapi ternyata di Vaskesnya kadang-kadang juga tetap butuh fisik. Nah, ini yang mengalami peristiwa itu malah anggota DPR sendiri ya. Baik. Dia hanya bawa KTP, ternyata tidak dilayani, harus bawa BPJS. Nah, ini juga problem yang harus diselesaikan. Artinya ngomong sosialisasi itu bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada instansi Vaskes. Oke. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan ke BPJS. Kita sudah punya online, kita sudah punya medsos dan sebagainya. Itu harapannya dimaksimalkan untuk bisa memberikan wawasan atau pengetahuan pada masyarakat. Ya, baik. Sosialisasi hanya ke masyarakat, tapi di fasilitas kesehatannya ada yang masih belum memahami. Ini juga menjadi PR bersama begitu. Bahkan anggota dewan juga mengalami ini begitu ya. Baik, ini yang menjadi satu PR bersama gitu. Dan kita melihat bahwa Komisi D ini salah satunya adalah bermitra dengan Dinas Kesejahteraan Rakyat. Dan ini dinas sosial. Apakah seluruh program-programnya sejauh ini Ibu Indah dan Pak Fahri boleh sering menambahkan? Apakah program-program dari dinas Kesra ini sudah tepat sasaran? Mengingat kita baru bangkit dari pandemi secara keseluruhan. Baik, sejauh ini kita selama rapat kerja dengan Kesra memang sudah ada beberapa program kegiatan Kesra yang sudah disampaikan ke Komisi D dan memang sudah ada beberapa yang memang sudah tersampaikan ke masyarakat dan memang insya Allah tepat sasaran, seperti halnya beasiswa itu memang sudah tersampaikan ke masyarakat. Cuman mungkin harapan kami harapan dari Komisi D karena dari aspirasi masyarakat bahwa untuk kuota kalau bisa ditambahin gitu ya Pak Fahri gitu. Ya. Sehingga banyak pemerataan berikutnya. Pak Fahri boleh menambahkan? Kesra ini Kesejahteraan Rakyat itu banyak membincang masalah tingkat kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemudian beasiswa menjadi salah satu bagian dari apa yang dikerjakan oleh Kesra. Selain juga banyak Kesra ini kalau menurut saya paling kompleks begitu ya. Kredit, karena di situ juga ngurusin pendidikan juga, kesehatan juga. Pendidikan ada kesehatan juga termasuk urusan bansos dimasukkan situ juga. Bansos, tidak. Urusan masjid begitu atau hibah-hibah. Itu semuanya ada di Kesra. Jadi kredit sekali kalau di Kesra. Sampai sekarang kerja-kerja Kesra itu kita acungi jempol lah. Untuk Kesra di Kota Malang itu sangat responsif ketika kemudian kita ajak untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk ngomongkan bagaimana ngomong kesehatan rakyat di Kota Malang secara umum. Gitu. Nah, sama halnya tadi misalkan mereka punya program yang namanya beasiswa itu untuk warga Kota Malang. Dari setelah kita kemarin di info, loh ada ini ternyata. Jika ada loh kok cuma sekian, sedangkan di luar itu banyak yang saya pikir anak pintar begitu, tapi tidak mampu. Nah, sehingga ini yang kita katakan kalau dinas yang cari sendiri kadang-kadang susah. Maka ayo kerja dengan kita, Komisi D ini kan langsung bersentuhan, anggota DPR ini kan langsung sentuh dengan masyarakat ini. Kita tahu mana yang orang mampu, mana yang nggak mampu. Ya, tapi dia punya anak pinter, yang tahu kan biasanya kan anggota DPR. Baik. Setelah harapan ada kerjasama itu, kita yang membantu mencarikan siswa-siswa yang memang secara persyaratan layak untuk dibantu. Nah, ini kalau bisa ditambah kuotanya, maka kayaknya ke depan akan menjadi program unggulannya Kesra. Baik. Karena ini kan ngomong beasiswa berarti berkaitan dengan pendidikan. Baik, tentunya bagaimana membangun Kota Malang bersama dengan Komisi D, meningkatkan kesehatan dan juga pendidikan masyarakat menjadi tema kita di episode kali ini, dan kami akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini.